Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba menyerahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau yang ambil kendali, Engkau yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya, Ibu Rine, Ibu Linda. Sebentar ya, saya perbaiki dulu screen-nya. Shalom semuanya, ya terima kasih Bu Evi Lampus dan semuanya, selamat bergabung. Mari kita naikkan satu pujian ini kepada Tuhan. Ya, Happy New Year, ya Kakak Jessica dan semuanya, Ibu Linda. Shalom shalom semuanya. Mari kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita mau memilih untuk bersorak-sorai, memuji Tuhan. Bapak Ibu kalau mau menari, silahkan menari bagi Tuhan ya. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan, ku kan menari. Sebentar ya. Haleluya, saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan bersukacita, bersukacita. Menari seperti raja dalam menari, sama-sama angkat suaramu, katakan dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari, Allah sukacitaku Tuhan. Aku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Allah sukacitaku Tuhan, Allah sukacitaku. Ya, Bapak Ibu, saya juga baru belajar lagu ini ya. Mari kita sama-sama belajar. Aku menjadi tarian, hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Harapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah, di dalamku menari seperti Raja Daud menari. Allah di dalam hatiku sekarang kan bersuka, kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan bukan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, sukacitaku. Ratapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Ratapanku menjadi, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Allah di dalam hatiku, ku kan bersuka, ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Aku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Aku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari,
sukacitaku Tuhan, Tuhan, sukacitaku Tuhan, sukacitaku. Ada sukacita Bapak Ibu, yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Mana seperti aku, mana seperti Tuhanku, dan perisai mengarang kebebasan seorang yang percaya padanya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada yang perisai menara pembebasan bagi seorang yang percaya padanya. Perisai menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Perisai menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Perisai menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Semua orang yang percaya padanya, semua orang yang percaya padanya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya, glory be to God in the highest. Ada sukacita Bapak Ibu? Yes, yes, yes. Katakan amin ya. Puji Tuhan ya. Apapun yang kau alami, mari kita ambil keputusan untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, bukan menyangkal, istilahnya memang kenyataan mungkin ya membuat kita depresi mungkin, tetapi jangan setuju dengan kenyataanmu, setujulah dengan rancangan Tuhan. Pilihlah untuk bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Nanti ya kapan-kapan saya akan bagikan topik firman Tuhan tentang bersukacita. Bersukacita itu penting sekali Bapak Ibu. Bahkan itu adalah satu perintah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya. Hah? Bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Iya Bapak Ibu, sukacita itu adalah perintah Tuhan. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian lagi ya. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Sebentar, saya cari dulu lagunya. Sebentar.
Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan pagi hari ini sebentar kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih waktu ini, Engkau yang menaruh perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, mari jamah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terangi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kami, benteng-benteng yang dibangun si iblis yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan saat ini, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom, Kakak Lando, Kakak Dewi, Cece Heni, semuanya. Mohon maaf ya, saya sedikit telat tadi mulainya. Jadi agak sedikit molor ya, sebentar. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share ya, supaya firman Tuhan ini boleh didengar juga oleh banyak orang. Karena sesungguhnya pengajaran yang benar itulah yang akan menolong kita untuk keluar dari benteng-benteng yang dibangun si jahat ya dalam hidup kita. Oke, kita akan kembali membahas Yesaya 60 lanjutan dari kemarin ya. Semangat Bapak Ibu, kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan ya. Ada Ibu Roberta, Ibu Evi Lampus, dan semuanya. Ibu Esther ya. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita sampai di mana? Sampai ayat ke-6 ya, ayat ke-5 ya. Yesaya 60 saya bacakan kembali ya, mulai dari ayat ke-5. Jadi pada waktu itu apa? Pada waktu engkau dan saya sudah menjadi terang ya. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dikatakan dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, sekali lagi ya, ini sesuai dengan areamu masing-masing, sesuai dengan bidangmu masing-masing. Kalau engkau misalnya di bidang ya saya nggak tahu, di bidang perikanan ya, disitulah ya berkat Tuhan yang akan mengalir kepadamu. Di antara orang-orang lain engkau akan dibedakan. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Perhatikan, ketika kita sama-sama mau mengikuti firman Tuhan, ketika kita sama-sama mau menghidupi firman Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan di tahun 2026 ini. Dikatakan di sini ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Nah, perhatikan, unta itu adalah simbol, sekali lagi di Alkitab ya. Kalau zaman dulu itu unta-unta membawa apa? Membawa harta perbendaharaan ya. Jadi sekali lagi unta itu simbol ya, jangan kita berpikir unta maksudnya apa sih unta menutupi daerahmu. Maksudnya seperti itu ya, unta-unta membawa harta perbendaharaan. Masih ingat orang Majus yang menyambut Tuhan Yesus? Seringkali kita melihat gambar-gambar waktu sekolah minggu ya, orang Majusnya naik apa? Naik unta kan? Dan demikian dituliskan di firman Tuhan bahwa mereka itu membawa harta perbendaharaannya. Saya pernah ceritakan kalau zaman dulu mereka membawa harta perbendaharaan itu bukan hanya satu kotak kecil gitu segini, bukan ya, tetapi besar sekali, dan pasti itu adalah rombongan besar karena ada penjagaan dari berbagai macam perampok waktu zaman dulu ya. Nah, demikian pula dikatakan unta-unta muda dari Midian dan Eva ya, sekali lagi ada simbolnya ya. Midian, kenapa Midian dan Eva? Kenapa unta-unta muda? Ialah kuatlah untuk membawa perbendaharaan harta ya, harus yang muda. Kalau yang tua ya nanti mogok di tengah jalan ya. Dan kenapa Midian dan Eva? Midian dan Eva itu lambang simbol dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Midian dan Eva itu simbol dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kekayaan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan ya datang kepada Anda dan saya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang takut
takut akan Tuhan, orang-orang yang mau memilih menjadi terang. Ingat kemarin ya, kemarin saya beritahu syaratnya, kondisinya ayat nomor 1 Yesaya 60 ayat 1 ya, kondisinya. Segala sesuatu kan ada syaratnya, misalnya ya, kalau perjanjian itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kembali ya, saya ulas ya supaya Bapak Ibu itu ngeh sekali ya. Kalau Anda dan saya mau menjadi terang, Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah. Maka ketika Anda dan saya menjadi terang, terang kita akan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Jadi kondisinya sekali lagi, kalau Anda dan saya mau menjadi terang, jadi ini tidak akan terjadi kepada semua umat Tuhan. Mohon maaf ya, tidak akan terjadi kepada semua umat Tuhan. Mungkin kedengarannya nggak enak. Wah, nggak terjadi kepada semua umat Tuhan. Enggak, ya ini terjadi hanya kepada orang-orang umat Tuhan yang mau menjadi berkat ya, yang mau menjadi terang, yang mau melakukan firman Tuhan. Dia mau menjadi terang, mau menjadi dampak ya, dimana kemuliaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Jadi ini tidak akan terjadi kepada semua orang, mohon maaf, tetapi hanya kepada orang-orang yang mau hidupnya menjadi terang. Oke, dikatakan mereka, saya bacakan selanjutnya ya, ayat ke-6. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, masih ingat bagaimana Ratu Sheba datang kepada Salomo untuk mempersembahkan bahkan berbagai macam pemberian ya kan, emas dan rempah-rempah yang dibawa oleh Ratu Sheba. Masih ingat kepada Raja Salomo? Demikian pula orang-orang dari jauh, orang-orang dunia ya, akan berdatangan kepadamu memberkati engkau. Jika dan hanya jika Anda dan saya mau menjadi seperti Salomo, mau menyatakan identitas kita sebagai raja, anak raja. Kenapa? Karena kita itu adalah anak raja, bukan? Ya kan? Kita punya Tuhan itu raja di atas segala raja, dan kita diangkat sebagai anaknya. Kita ini anak-anak raja. Nah, persoalannya ya, di mana Anda dan saya berada, posisi kita di mana? Saya pernah menjelaskan tentang anak ya, perumpamaan, bukan perumpamaan, tetapi ya memang perumpamaan ya, anak-anak Tuhan. Masih ingat dalam kitab Yohanes dikatakan, aku berkata kepadamu bapak-bapak, karena engkau sudah mengenal dia dari mulanya. Aku berkata kepada engkau anak muda. Kenapa? Karena engkau sudah mengalahkan si jahat. Aku berkata kepadamu anak-anak ya. Dikatakan anak-anak. Kenapa anak-anak? Firman Tuhan katakan karena dosamu sudah diampuni. Ada perbedaan level antara anak-anak Tuhan ya. Memang kita semua anak-anak Tuhan, sudah percaya sama Tuhan. Tetapi ada perbedaan level. Ya, seorang anak itu tidak akan diberi kepercayaan untuk otoritas, kuasa, warisan. Ya nggak mungkin lah ya anak-anak dikasih kepercayaan untuk itu. Kenapa? Karena dia belum membuktikan kedewasaannya, kemampuannya, ya kan? Tetapi seorang ayah akan mewariskan otoritasnya, kuasanya, otonominya atau daerah kekuasaan kepada siapa? Kepada orang yang anaknya yang sudah bisa dipercaya, bukan? Nah, siapa anak-anaknya yang sudah bisa dipercaya? Mereka lah yang sudah mengenal bapaknya, yang sudah tahu isi hati bapaknya. Jadi bapaknya itu bisa mempercayakan misalnya perusahaan, misal mempercayakan kepada orang yang anaknya yang tanggung jawab, bukan? Yang sudah mengenal isi hati bapaknya, yang sudah mengenal isi hati pikiran bapaknya, bukan? Ya kan, kalau bapak ibu misalnya punya pegawai gitu misalnya,
mau dipercayakan misalnya tokomu gitu ya, apakah engkau akan pilih pegawai yang ya yang asal-asalan? Ya nggak mungkin kan. Engkau pasti akan mempercayakan kepada pegawai yang bisa maksudnya yang bisa bertanggung jawab, bukan? Yang sudah dewasa, yang tahu cara kerjamu seperti apa, bukan? Nah, demikian pula Bapa kita yang di surga, ya, walaupun kita semua anak-anaknya, tetapi nggak semuanya mengenal hati Bapaknya, ya kan? Nggak semuanya bisa dipercaya. Nah, Raja Salomo itu adalah simbol, kembali ya, simbol mengenai orang yang bijaksana, ya kan? Saya pernah menjelaskan bahwa seseorang dikatakan bijaksana itu ketika mereka melakukan firman Tuhan, ya kan? Memang firman Tuhan berkata, barang siapa mendengar suaraku dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Salomo itu dikatakan orang yang paling bijaksana, bukan? Nah, apa yang terjadi jikalau Anda dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mau menjadi orang-orang yang bijaksana, maka kekayaan bangsa-bangsa ini akan datang kepadamu otomatis, ya. Hukumnya Tuhan ini maksud saya, bukan otomatis kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, enggak. Maksud saya ini adalah hukum rohaninya Tuhan, hukumnya firman Tuhan. Kalau engkau menghidupinya, ya ini yang akan engkau tuai. Ya kan, seringkali kita mengklaim janji Tuhan, kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita, tetapi kita tidak tahu jalannya gimana gitu loh. Nah, hari ini dibahas jalan-jalannya, ya. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika kita mau menjadi terang, itu syaratnya di Yesaya 60 ayat 1, ya. Yang kemudian apa? Di Yesaya 60 ayat 6, ya, ini berbicara tentang bagaimana kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita ketika kita mau mengambil bagian kita, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi anak-anak raja yang bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Maka sama seperti Ratu Sheba datang kepada Salomo menyerahkan kekayaan, ya, harta benda dan rempah-rempah, emas, bahkan perak, demikian pula yang akan kita tuai di bidangmu masing-masing. Mungkin engkau ya, bukan, maksud saya nggak mesti kita itu harus jadi raja secara jasmani, enggak, ya. Tetapi ini di bidangmu masing-masing. Mungkin kau ada yang bekerja sebagai guru, ya, kau menjadi guru yang menonjol, guru yang menjadi berkat, yang dicari oleh semua orang. Atau mungkin engkau yang bekerja, ya, punya toko, ya, tokomu itu laris, dikenal oleh semua orang gitu, ya, di setiap bidangmu masing-masing. Oke. Kemudian saya bacakan kembali, serta mereka itu, ya, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, saya akan lanjut kepada maksud saya kepada ayat berikutnya, ayat ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ya, saya akan lanjut kepada syarat berikutnya, ya. Syarat, bukan syarat, ya, kondisi berikutnya, ya. Kalau kita mau menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan ini, supaya kita juga bisa menuai janji-janji Tuhan, bukan? Ya kan? Segala kambing domba Kedar. Kedar ini lambang dari, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedar ini adalah keturunan dari Ismail, ya. Kalau Bapak Ibu mau punya selidik siapa sih Kedar ini, ya. Dan dikatakan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Nebayot ini sekali lagi anaknya dari Ismail, kalau nggak salah, ya, anak
pertamanya dari Ismail ya. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kemudian akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Di sini berbicara ya kepada saya bilang kondisi berikutnya. Jikalau Anda dan saya ingin menuai semuanya janji Tuhan ini di Yesaya 60. Yang pertama apa? Yang pertama tadi kita sudah mendengar, kalau kita mau menjadi terang. Yang kedua apa? Kalau kita mau menjadi orang bijaksana seperti Salomo, menjadi raja, ya kan, anak raja, bukan? Karena ya hanya raja yang akan dipersembahkan emas, perak, ya kan? Kalau seseorang itu bukan raja, seseorang itu misalnya ya bukan raja, siapa sih yang akan mempersembahkan emas dan perak, bukan? Nah, yang kedua itu, jikalau Anda dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, kita diberikan kepercayaan ya untuk mewarisi sebagai anak raja, mewarisi otoritas, mewarisi pengaruh sebagai anak raja. Nah, yang ketiga, kita sampai kepada yang ketiga ya. Di ayat yang ketujuh ini kita sampai kepada yang ketiga. Jikalau Anda dan saya mau menjadi imam-imamnya. Imam-imam itu apa sih? Imam itu seseorang ya yang mau membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu adalah imam-imam. Dikatakan di kitab Petrus apa? Engkau dan saya itu adalah apa? Bangsa yang terpilih. Ya kan? Umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Oke, kita lihat ayatnya ya di firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Perhatikan, imamat yang rajani. Sebetulnya kondisinya ada di sini Bapak Ibu, di 1 Petrus 2 ayat 9 ini ya. Kondisinya, kalau engkau dan saya mau mengambil peran ini sebagai imam-imam yang rajani, dikatakan ya, kita mau menjadi imam-imam dan raja-raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, tadi saya sudah ceritakan ya tentang raja ya. Nah, sekarang saya mau ceritakan tentang imam. Imam itu ya tugasnya apa? Tugasnya membawa orang lain, membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan beribadah. Nah, mungkin Anda profesinya bukan seperti pendeta atau bukan pastor atau bukan di bidang agamawi gitu. Nggak apa-apa, dimanapun engkau berada. Ya mungkin kau mulai di tengah-tengah keluargamu dulu. Engkau mau mengambil peran itu untuk membawa keluargamu, rumah tanggamu itu mengenal Tuhan. Maksud saya bagaimana caranya? Ya caranya terlebih dahulu kita ini mau menghidup jadi berkat, jadi firman Tuhan yang terbuka untuk orang lain bisa baca. Nggak perlu jauh-jauh, misalnya ada kan kita melihat banyak sekali mereka yang berbicara firman, tetapi kelakuannya itu jauh sekali dari firman, ya kan? Itu menjadi batu sandungan bagi diri, maksud saya bagi banyak orang, bagi mungkin orang-orang keluarganya sendiri, rumah tangganya sendiri. Karena saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga ya, yang mungkin papa mamanya berbicara firman, tetapi anaknya lari dari keluarga. Maksud saya menolak Tuhan. Kenapa? Karena papa mamanya mungkin tidak menjadi contoh, tidak menghidupi firman Tuhan itu. Ya, nah maka itu Bapak Ibu, kita mau menjadi imam seperti apa sih? Balik lagi kan Yesaya 60 ayat 1. Firman Tuhan ini nyambung semua. Mau baca dari mana ya? Tadi saya membahas tentang raja. Di 1 Petrus 2 ayat 9 membuktikan kan, memang Anda dan saya ini memang harusnya jadi imamat yang rajani.
Ya memang itulah identitas kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita menghidupi identitas kita? Ataukah ketika orang melihat kita, ya kelakuannya jauh sekali gitu. Ya ini juga berbicara kepada saya, bukan hanya berbicara kepada Bapak Ibu, tetapi berbicara kepada saya juga. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya, apakah kita sudah mencerminkan hidup yang penuh kasih ya? Karena sekali lagi kita ini ya nggak mungkin bisa bawa orang mengenal Tuhan Yesus kalau orang nggak bisa melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, bukan? Ya kan, bagaimana mungkin orang bisa mengenal Tuhan Yesus hanya dengan perkataan? Hari gini banyak sekali orang yang pintar ngomong firman, bukan? Tetapi yang lebih powerful itu adalah action kita. Perbuatan kita berbicara jauh lebih dahsyat dibandingkan perkataan kita. Apakah kita sudah mendoakan orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan supaya mereka bisa kenal Tuhan? Dan apakah kita sudah setia melakukannya? Itu adalah tugas-tugas seorang imam ya. Nah, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaanmu, usahamu, gak perlu engkau jadi hamba Tuhan. Gak perlu semuanya jadi hamba Tuhan. Kalau semuanya jadi hamba Tuhan, siapa yang kerja gitu ya. Tetapi Anda dan saya itu harus menghidupi identitas kita sebagai imam. Kalau Anda dan saya ingin menuai janji firman Tuhan Yesaya 60 ini. Oleh sebab itu, kenapa dikatakan seperti ini ya, ayat ke-7 ya. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Nah, yang keempat ya Bapak Ibu, rumah keagunganku. Ya, saya ulang lagi ya. Yang pertama, Anda dan saya mau menjadi terang, yang jadi berkat jadi terang. Yang kedua, Anda dan saya mau menjadi anaknya yang bisa dipercaya, menjadi anak raja. Ya, anak raja itu yang sudah dewasa, yang bisa dipercaya. Dan kata firman Tuhan, raja itu siapa sih? Orang bijaksana. Dikatakan Raja Salomo itu, kenapa Ratu Sheba membawa persembahannya adalah mereka-mereka yang mau menjadi pendengar dan pelaku firman. Mereka yang menjadi raja-raja yang bisa dipercaya, menjadi seperti raja-raja Salomo. Makanya dari Sheba, unta-unta itu datang ya, membawa persembahan. Yang ketiga apa? Ketika Anda dan saya mau menjadi imam, imam-imamnya Tuhan ya, dimanapun Anda ditempatkan. Yang keempat ini penting ya. Yang keempat penting, yaitu jikalau Anda dan saya mau menjadikan hidup kita, tubuh kita, bait Allah. Bait Allah itu maksudnya apa ya? Dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahkan kamu bukan milik kamu sendiri. Ya memang ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, Roh Allah itu diberikan kepada setiap kita, bukan? Ya memang. Tetapi banyak yang saya lihat ya termasuk saya sendiri, kita itu selalu berjuang bagaimana membuat Roh Kudus itu betah di dalam hidup kita, bukan? Iya kan? Seringkali kita mengaku, ya kita itu adalah bait Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah membuat Roh Kudus betah dalam hidup kita? Gimana sih caranya
supaya buat roh Allah betah dalam hidup kita. Nanti itu adalah satu khotbah sendiri ya, karena panjang ya, apa saja yang harus kita buat ya, supaya Roh Kudus itu betah dalam hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi ya penyembahan, mesbah penyembahan bagi Tuhan. Ketika hidupmu dan hidupku dipersembahkan bagi Tuhan, menjadi mesbah bagi Tuhan ya, menjadi tempat kediaman roh Allah. Roh Allah itu betah di dalam hidup kita, maka dikatakan apa? Aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Rumah keagunganku itu siapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu rumah keagunganku itu siapa? Ini janji Tuhan loh. Tuhan akan menyemarakan rumah keagungan itu apa dan siapa? Apa atau siapa? Ayo, yang tahu boleh tulis komentar. Iya, Kakak Cakrawala Aywer, Kakak. Puji Tuhan ya, 100 Kakak Cakrawala Aywer, luar biasa ya. Saya rasa saya sudah bisa mengakhiri pembahasan firman Tuhan, karena Bapak Ibu semua udah dahsyat, udah luar biasa. Ya udah nyambung dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya, Tuhan akan menyemarakan Anda dan saya ketika kita mau, tadi ada 4 hal ya yang saya sudah bagikan. Yang pertama, kita mau menjadi terang, hidup kita mau menjadi terang. Yang kedua, kita mau mengambil posisi otoritas kita sebagai anak raja. Karena kalau raja itu pastilah orang-orang akan datang untuk menyambut raja, betul? Orang-orang akan datang memberikan persembahan kepada raja. Ya kan? Engkau dan saya harus mengambil otoritas kita sebagai raja. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya ya. Yang ketiga, saya nggak akan ulang-ulang lagi, kasihan Bapak Ibu yang mendengar dari awal. Yang ketiga, kita harus mau menjadi imam-imamnya. Yang keempat, kita harus mau harus tahu caranya gitu ya, to host the Holy Spirit, bahasa Inggrisnya begitu. Kita harus mau menjadi mesbah, menjadi mesbah untuk penyembahan bagi Allah. Karena bait Allah itu, rumah Allah itu sekarang bukan hanya gereja-gereja yang kelihatan, bukan. Bait Allah itu adalah Anda dan saya. Ya, kita ini harusnya memang menjadi mesbah bagi Allah dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi korban persembahan bagi Allah. Ya kan? Ya, terima kasih Ibu Cidel tadi sudah menuliskan menjadi terang, yang mengambil otoritas sebagai raja. Tetapi ingat apa yang diperbuat seorang raja itu ya, orang-orang yang bijaksana, sama seperti Salomo. Ya kan, tadi firman Tuhan menyiratkan, ya memang tidak menyuratkan tetapi menyiratkan, istilahnya memberikan simbol-simbol. Saya di sini ya dengan pertolongan Roh Kudus hanya memecahkan simbol-simbol apa sih yang tertulis di firman Tuhan itu, artinya apa sih, ya kan? Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menolong setiap kami, menerangi mata hati kami. Kami juga mau menjadi orang-orang yang bijaksana seperti Raja Salomo. Karena ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami mengambil otoritas kita sebagai raja, maka otomatis ya kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan itu akan datang kepada kita, ya kan? Oke, yang ketiga tadi sebagai imam-imam Tuhan, kita mau mengambil posisi kita, identitas kita sebagai imam, membawa orang lain datang kepada Tuhan, bukan hanya saja dengan perkataan kita, tetapi dengan doa-doa kita, dengan perbuatan kita, perbuatan kasih kita, yang akan membawa orang lain datang kepada Tuhan.
Dan perhatikan ada satu lagi makna ya yang tersembunyi di ayat yang ke-7 ini. Bukan hanya saja korban-korban persembahan yang datang kepada Tuhan ya. Ketika Anda dan saya mau menghidupi 4 hal itu ya. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-6 ke-7 ini, ketika Anda dan saya mau menghidupi 4 hal ini ya, maka akan terjadi kegerakan rohani, revival itu akan terjadi Bapak Ibu. Perhatikan ayat ke-6 berkata seperti ini ya. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan datang kepada Tuhan, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan bisa memberitakan perbuatan masyhur Tuhan kalau bukan lewat Anda dan saya? Ya kan, kita lah terlebih dahulu yang akan menjadi imam-imam Tuhan, menjadi raja-raja, ya kan? Untuk memanifestasikan kuasa Allah, untuk memanifestasikan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu datang dari jauh, bahkan mempersembahkan emas dan kemenyan. Kemenyan itu apa sih? Saya sudah pernah jelaskan ya, kemenyan itu ya simbol daripada perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kebenaran ya, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, lewat kita ini, lewat mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita ya, mereka akan datang kepada Tuhan, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, yang ke-7 ya, yang saya bicarakan, akan terjadi revival ketika Anda dan saya mau menghidupi 4 hal ini. Dimanapun Anda berada ya, revival itu nggak perlu mulai dari gereja ya, seperti kebanyakan yang terjadi di revival yang sebelum-sebelumnya di berbagai macam negara. Kadang revival tahu kan Bapak Ibu, kebangunan rohani itu mulai dari orang-orang sederhana yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, itu bisa saja Anda dan saya ketika kita mau menghidupi 4 hal ini. Ayat ke-7 kembali saya bacakan ya. Segala kambing domba Kedar, ya kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Nah, ini ada makna yang tersirat lagi ya Bapak Ibu ya. Kambing domba itu, domba-domba itu berbicara bukan kambing domba binatang ya, domba-domba binatang, tetapi berbicara tentang orang-orang yang mengenal Tuhan, yang akan datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama. Mereka akan dipersembahkan di atas mezbah, maksudnya mereka akan mempersembahkan diri mereka datang kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya mau menghidupi 4 hal ini, ya masih ingat apa Bapak Ibu 4 hal? Boleh tulis di komentar ya, supaya kita sama-sama ingat, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mau menghidupi kondisinya. Ya, terima kasih Bu Rini, mau menjadi terang. Kedua, mau menjadi anak raja. Ya, terima kasih pendengar dan pelaku firman. Betul sekali Bu Rini ya. Kita mau mengambil identitas kita menjadi anak raja, itu yang tepat, lebih tepatnya ya. Mau menjadi pendengar dan pelaku firman seperti Salomo, raja yang bijaksana, sehingga Ratu Sheba datang ya kan, karena di sini dikatakan mereka semua akan datang dari Sheba. Ini sebetulnya ya, Salomo itu sebetulnya berbicara tentang Anda dan saya. Kalau Anda dan saya juga mau seperti Salomo, menjadi pendengar dan pelaku firman, orang yang bijaksana. Yang ketiga, apa tadi? Mau mengambil identitas kita sebagai imam, mau membawa orang lain mengenal Tuhan. Ya, yang keempat tadi apa? Menjadikan diri kita sebagai bait
Allah, menjadi ya kurban penyembahan bagi Tuhan. Masih ingat lagu hidup ini adalah apa, penyembahan? Gimana sih lagunya? Saya juga lupa ya. Hidup ini gimana ya lagunya, saya lupa ya. Kita mau menjadikan hidup kita menjadi mesbah bagi Tuhan, rumahnya Tuhan, membuat Tuhan betah di dalam hidup kita, dan Tuhan sendiri yang akan perhatikan menyemarakan rumah keagungannya. Nah, ketika kita menjadi bait Allah ya, tempat Allah dimuliakan, tempat Allah diagungkan, Tuhan sendiri yang akan menyemarakan rumah keagungannya. Dalam versi New King James Version-nya itu lebih wow gitu ya. Kita lihat ya versi New King James Version-nya. Sebentar, saya lihat Yesaya 60. Sebentar ya. Kita lihat versi New King James Version. Nah, kalau dalam versi New King James Version-nya berbicara seperti ini. And I will glorify the house of my glory. Aku akan memuliakan. Memuliakan siapa? Nah, sekarang Bapak Ibu udah tahu ya. Memuliakan siapa? Memuliakan Anda dan saya. Gimana sih orang yang dimuliakan Tuhan itu seperti apa sih? Ya, Bapak Ibu boleh ya mulai imajinasi dari sekarang. Orang yang dimuliakan Tuhan itu seperti apa sih? Luar biasa kan? Dikatakan begini ya, dalam versi NIV-nya, I will adorn my glorious temple. Adorn itu ya dipuja gitu. Adorn, tahu kan adorn? Ya bahasa Indonesia ini kurang lebih seperti itulah. Dan kalau Bapak Ibu baca ya, di selanjutnya di Yesaya 60 selanjutnya itu ya banyak sekali janji Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda dan saya itu mau menghidupi 4 hal ini. Tapi waktunya nggak cukup ya, udah mau jam 5 ya. Tapi Bapak Ibu bisa baca sendirilah janjinya, itu luar biasa. Ini mengandung simbol-simbol ya Bapak Ibu. Seperti ada pohon Libanon ya, kemuliaan Libanon, pohon juniper, ini semua simbol-simbol ya. Tetapi ya kalau Bapak Ibu mengerti, luar biasa di ayat yang ke-13 ya, saya loncat yang ke ayat 13. The glory, bahasa sebentar, ayat 13 saya loncat ya. Janji Tuhan yang luar biasa. Ingat, janji Tuhan itu enggak untuk semua anak Tuhan ya. Enggak untuk semua anak Tuhan, tetapi untuk semua anak Tuhan yang mau melakukan 4 hal itu ya. Karena setiap janji Tuhan itu ada kondisinya ya. Ayat ke-13 dalam versi New King James Version-nya itu berkata seperti ini. The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the pine, and the box tree together, to beautify the place of my sanctuary. And I will make the place of my feet glorious. Oke, bahasa Indonesianya deh. Saya cari bahasa Indonesianya di sini sebentar, Bapak Ibu kalau ada Alkitab boleh buka sama-sama. Yesaya 60 ayat 13 ya. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah hidupmu dan hidupku ini sudah menjadi tempat kaki Tuhan berjejak? Ya, tempat kaki Tuhan berjejak itu apa sih? Di mana Tuhan dimuliakan.
Apakah Tuhan sudah dimuliakan dalam hidupmu dan hidupku? Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Ayo, ya kan? Ini kemuliaan Libanon ya, berbicara tentang ya kekayaan, berbicara tentang orang-orang ya dari luar, maksudnya orang-orang yang bukan umat Tuhan. Mereka akan dibawa bersama-sama kepada kita. Maksudnya mereka akan beribadah juga ya kepada Tuhan lewat kehidupan kita, dan mereka akan mempersemarak itu ya akan memberkati Anda dan saya sebagai bait kudusnya. Dikatakan untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Siapa bait kudusnya Tuhan sekarang? Itu adalah Anda dan saya. Sebab kata firman Tuhan, aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Nah kalau dalam versi New King James Versionnya lebih gimana gitu, to beautify, untuk mempercantik Anda dan saya. The place of my sanctuary, tempat kediamanku, kata firman Tuhan ya, untuk mempercantik tempat kediamanku. Nah, kediaman Tuhan sekarang siapa di perjanjian baru? Itu Anda dan saya. Dan aku akan membuat tempat kediamanku ya Anda dan saya. Dalam versi New King James Versionnya berkata seperti ini. Aku akan membuat engkau ya Anda dan saya glorious. Glorious itu apa? Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya kan Bapak Ibu, masih ingat saya pernah membagikan, saya akan mengajarkan bagaimana caranya sih, bukan hanya saja kita datang beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja yang diurapi Tuhan, kita mengalami kemuliaan Tuhan, tetapi kita juga, Anda dan saya juga bisa mengalami kemuliaan Tuhan bahkan setiap hari. Bagaimana caranya? Nah, sebetulnya ini ya, saya nggak sengaja ya baca firman di Yesaya 60, tetapi ini juga, ini syaratnya. Kalau Anda dan saya ingin selalu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, ini syaratnya. Syaratnya apa? 4 hal tadi ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati, sudah ngelotok. Yang pertama apa? Menjadi terang, menjadi berkat. Yang kedua apa? Menjadi orang yang bijaksana, menjadi pelaku firman Tuhan ya kan, menjadi mengambil otoritas kita, identitas kita sebagai raja, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi imam-imamnya ke Tuhan. Yang keempat apa? Menjadi bait Allah. Oke, kalau begitu ya, saya tutup sampai di sini tepat pukul 5 ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terberkati ketik amin ya. Shalom Bu Eli ya. Kakak Dewi, terima kasih untuk responnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami. Saat ini kami datang kepadamu, Roh Kudus, kami tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, memancarkan terang kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami menjadi seperti Salomo, raja yang bijaksana. Maka ketika kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi seperti Salomo, raja yang bijaksana, maka harta kekayaan itu, kelimpahan itu akan datang kepada kami seperti kami pelajari di firman-Mu pada hari ini. Dan yang ketiga, kami juga mau menjadi imam-imam-Mu dimanapun kami berada. Kami mau membawa orang-orang untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami, sekecil apapun kami mau menjadi
imam-imam Tuhan, mulai dari rumah tangga kami, mulai daripada keluarga kami, mulai daripada tempat kami berusaha, di kantor kami, mungkin di toko kami, di tempat usaha kami. Kami mau membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Dan yang keempat, kami mau ya Tuhan menjadi bait-Mu yang memuliakan nama Tuhan, mau menjadi mesbah, tempat penyembahan bagi Engkau, mau menjadikan hidup kami menjadi korban yang harum di hadapan, sehingga menyenangkan hati-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu, kami mau menyalipkan keinginan daging kami. Roh Kudus, tolong kami, sehingga hidup kami ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan bagi Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan, seperti janji firman-Mu, Yesaya 60 ini, tahun kemuliaan akan terjadi bagi kehidupan setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, ada verifikasi tadi di TikTok. Sekarang saya akan berdoa doa berkat. Darah Yesus yang membukakan tingkap-tingkap langit dari surga saat ini mencurahkan berkat-berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon kiranya datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu sekarang yang sedang sakit. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan Engkau. Semua roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap kutuk dosa, setiap kutuk sakit penyakitmu, kutuk kelemahan tubuhmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas, kesembuhan mengalir. Engkau yang sakit tumor, sakit kanker, ya saya akan berdoa bagi Anda. Ya kemarin ada yang sakit benjolan ya di matanya, langsung detik itu juga hilang Bapak Ibu, cuman saya nggak saksikan karena orangnya menolak untuk disaksikan ya. Tetapi langsung detik itu juga ya, bukan karena saya, sekali lagi karena Roh Kudus ya yang mengasihi Bapak Ibu semua. Saya berdoa sekarang darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakitmu, kutuk dosamu. Saat ini roh kanker, roh tumor, saya usir keluar semua, saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif, tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, yakni oleh bilur darahnya engkau dan saya sudah sembuh. Terima dengan iman Bapak Ibu. Mungkin sakit penyakitmu tidak saya sebutkan, tetapi ketika engkau menerimanya dengan iman, engkau menarik kuasa Allah itu untuk memberkati engkau ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di tempat ini. Engkau yang sakit lambung ya, sakit lambung, saya berdoa sekarang roh sakit lambung saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini jadilah bebas, asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sudah sembuh.
sesak di dada sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sesak di dadamu sekarang hilang, bernapas dengan lega dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepala sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau yang sakit di persendian, yang kebas-kebas, yang sakit-sakit lutut, sakit kaki, sakit di tangan, di jari-jari yang kaku. Sekarang saya berdoa, Roh Kudus, mengalirlah, jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Darah Yesus yang mengalir di peredaran darahmu, ya, yang saat ini mentahirkan engkau, mengalir aliran kehidupan yang menghidupkan setiap sel-sel jaringan syaraf yang sudah rusak, yang sudah mati, saat ini dihidupkan kembali, disembuhkan, dipulihkan. Semua sel-sel jaringan yang sudah tidak aktif, yang sudah rusak saat ini disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, dan diberkatilah setiap organ-organ di tubuhmu. Ginjalmu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik, pankreasmu berfungsi dengan baik, livermu juga berfungsi dengan baik. Negatif benjolan negatif, batu ginjal negatif dalam nama Tuhan Yesus. Batu ginjal hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan bagi setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Oke. Kita naikkan pujian ini ya. Tak terukur kasih-Mu. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh tulis di komentar dan klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Ya, saya berdoa juga untuk Mama Narni, kasih Tuhan mengalir saat ini menjamah gigimu, gigi yang sakit, gusi yang sakit, sekarang saya perintahkan rasa sakitnya hilang, giginya sembuh, sakit giginya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berlubang ditambal dalam nama Tuhan Yesus. Negatif lubang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari sambut Tuhan Yesus sore hari ini, saudara. Oke, ya Kak Fenty, nanti saya undang naik ke atas. Kak Fenty, kau harus klik tombol tamu ya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, segenap hatiku.
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tuhan Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah digantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara. Angkat suara dan katakan. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, boleh tuliskan di komentar ya, di tombol tamu. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan jiwa ragaku. Pujilah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami hendak mengucapkan syukur kepadamu, Engkau sudah mengawali ibadah kami dari awal hingga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan berdoa ya untuk Kakak Fenty. Boleh buka kameranya, Kak? Shalom, sebentar ya, nggak ada suaranya di saya. Shalom. Shalom. Ya, dengan Ibu Fenty kah saya bicara? Iya betul Bu. Ibu bisa buka kamera kah? Oh, belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Benjolannya sekarang ada di mana, Ibu? Shalom, Bu. Bu Fenty. Bu Fenty ke mute kayaknya. Bu, ke mute, Bu. Kakak Dewista kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Halo. Oh, Kak Fenty-nya malah ngilang ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ibu Fenty. Ya shalom Bu. Ya, sekarang nah, ke mute lagi Ibu. Ibu ke mute ya.
Udah nggak apa-apa, Ibu nggak perlu buka kamera karena belum bisa. Ibu, benjolannya ada di mana tadi? Depan telinga, Bu. Oke, Di sebesar apa, depan Bu? telinga. Ya, sebesar apa? Sebesar apa ya? Telur puyuh kali ya. Oh, gede ya? Iya, Oke, oke. Sudah berapa lama, Bu? sudah lama, sudah 7 tahunan. Oh, tapi sakit nggak? Enggak, Oh, oke, oke. Mengganggu aja ya, Ibu Fenty. iya Oke, terlihat aja terlihat. oke. Udah diperiksa dokter, udah dicek di apa USG, itu katanya sih jinak nggak ganas, itu kelenjar ludah tertutup. Iya, iya. Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah ada orang-orang yang Ibu belum ampuni, yang mungkin dulu-dulu ya nyakitin, tapi Ibu belum ampuni, ya mungkin nggak sekarang, tapi dulu-dulu. Apa ya? Saya tidak ingat, sepertinya sih sudah. Ya sudah, ya udah. Kita berdoa ya, Ibu Fenty ya. Iya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Fenty. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Fenty, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh atas Ibu Fenty. Semua sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap roh sakit, penyakit, aku usir keluar. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, saat ini saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya. Keluar semua sel-sel yang abnormal, yang bikin benjolan di telinganya. Saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya lepaskan kuasa Allah atas Ibu Fenty. Kuasa Allah mengalir atas Ibu Fenty. Semua roh kepahitan, roh sakit hati, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kasih Tuhan yang sama memenuhi hatimu dan menjamah telingamu. Sekarang benjolannya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar semua. Mohon maaf Bu Fenty, saya merasakan dulu Ibu pernah rasa sakit hati gitu ya. Apakah betul yang saya rasakan itu? Iya. Iya. Ibu mau mengampuni dulu ya. Ikuti dulu doa saya. Udah gitu baru saya doakan lagi buat Bu Fenty ya. Bapa di surga, Di surga, ampuni saya ampuni saya. kalau saya pernah menyimpan Kalau saya pernah menyimpan sakit hati sakit hati terhadap orang yang menyakiti saya. terhadap orang yang menyakiti saya, Saat ini saya mau melepaskan pengampunan. melepaskan pengampunan. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, tolong saya. Saat ini saya mengambil keputusan Ini saya mengambil keputusan untuk mengampuni. untuk mengampuni. Ibu boleh sebutkan namanya dalam hati, boleh. Kalau sudah bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, oke, sekarang saya berdoa lagi buat Bu Fenty. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mendengar doa dari Ibu Fenty. Seperti firman-Mu berkata, barang siapa bertobat dan mengakui dosa-dosanya, maka Engkau setia dan adil. Engkau juga yang akan mengampuni dosa-dosa Ibu Fenty. Dan kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Engkau juga yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Dan saat ini hamba-Mu melepaskan
darah Yesus atas Ibu Fenty, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Fenty, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas Ibu Fenty. Saat ini roh sakit, penyakit, roh tumor yang ada di Bu Fenty saat ini saya perintahkan keluar semua. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Fenty, atas otoritas firman Tuhan. Saya cabut keluar semua sakit penyakit yang ada di tubuhnya Ibu Fenty. Roh tumor saya cabut keluar semua dan saya buang ke tubir laut sekarang. Benjolan, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Fenty. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya sekarang keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Fenty sekarang. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Fenty. Tercabut semua benjolan tumor yang ada di telinganya Ibu Fenty, tercabut keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi atas Ibu Fenty dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Coba lihat itunya benjolannya gimana? Masih ada, Bu. Tapi rasanya sih seperti lebih mengecil ya. Udah mengecil, puji Tuhan ya. Oke, sekarang saya lepaskan lagi kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjamah benjolannya Ibu Fenty, sudah makin kecil. Sekarang saya lepaskan kembali kuasa Tuhan. Sekarang lebih kecil lagi, saya cabut keluar semua kelenjar-kelenjar yang abnormal dalam tubuhnya Ibu Fenty. Sekarang saya cabut keluar semuanya. Makin kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah sekarang. Sekarang kuasa Allah mengalir menjamah benjolannya. Sekarang lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir menjamah telinganya Ibu Fenty. Sekarang Bu Fenty coba pegang telinganya yang ada tumornya. Ya, saya lepaskan kuasa Allah sekarang mengalir lewat tangannya Ibu Fenty, diurapi Tuhan. Sekarang mengalir kuasa Tuhan, mengalir menjamah benjolannya. Saya cabut keluar semua benjolannya dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir sekarang, semua sel-sel yang abnormal sekarang tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kelenjar yang tidak normal sekarang dibuat menjadi normal, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah telinganya Ibu Fenty sekarang. Mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Fenty. Sekarang lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Fenty. Ibu, sekarang gimana? Lebih kecil lagi? Iya, Bu, lebih kecil lagi. Puji Tuhan. Ada 50%? Ada ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, sekarang saya doa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan Ibu Fenty. Sekarang saya melepaskan lagi kuasa Allah atas Ibu Fenty. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Fenty, mengalir menjamah telinganya, dipegang lagi Ibu Fenty. Saya lepaskan kembali kuasa Allah, mengalir menjamah telinganya Ibu Fenty, lewat tangannya Ibu Fenty sekarang diurapi oleh kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan yang sama saat ini menjamah telinganya Ibu Fenty. Sekarang makin kecil lagi benjolannya, tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tercabut keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau sudah tidak boleh lagi ada dalam tubuhnya Ibu Fenty. Aku cabut keluar semua, aku perintahkan semua sakit, penyakit, semua benjolan keluar semua. Sampai akar-akarnya aku cabut keluar semua. Sekarang sel-sel yang abnormal sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Makin kecil lagi sekarang, makin kecil lagi. Benjolannya hilang, makin kecil lagi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah sekarang kepada Ibu Fenty, kepada telinganya, benjolannya tercabut keluar semua, tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya saya perintahkan semuanya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan atas telinganya Ibu Fenty. Sekarang saya perintahkan semuanya harus tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya saja 50%, tetapi lebih kecil lagi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semuanya tercabut keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Saya lepaskan terus kuasa Tuhan mengalir, membakar semua sel-sel yang abnormal, dibakar oleh kuasa Tuhan. Sekarang rata saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir di tangannya Ibu Fenty, menjamah benjolannya sekarang. Makin kecil lagi, rata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas telinganya Ibu Fenty. Hamba mengucap syukur untuk kesembuhan yang kau sudah berikan kepada Ibu Fenty. Ya Ibu, gimana sekarang? Ya masih 25% Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Tuhan Yesus Oke, kita doa lagi ya, jangan berhenti ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Sekarang saya melepaskan kembali kuasa Allah atas Ibu Fenty. Sekarang saya perintahkan semuanya. Hai engkau benjolan, engkau sudah tidak punya hak lagi atas tubuhnya Ibu Fenty. Ada tertulis bahwa kesembuhan itu adalah roti bagi anak Tuhan. Kesembuhan itu hak milik anak Tuhan. Dan ada tertulis oleh bilur darahnya, Ibu Fenty sudah disembuhkan. Semua benjolan yang abnormal sudah tercabut keluar. Ada tertulis bahwa firman Tuhan berkata oleh bilur darahnya, Ibu Fenty sudah disembuhkan. Dan saat ini atas otoritas firman Tuhan, saya cabut keluar semua benjolannya. Benjolannya saya perintahkan saat ini keluar semua dari telinganya Ibu Fenty, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan engkau harus rata sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan engkau harus rata dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan terus kuasa Allah sekarang mengalir lewat tangannya Ibu Fenty. Sekarang diurapi Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir sekarang. Benjolannya harus rata dalam nama Tuhan Yesus. Makin kecil lagi, rata sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan terus kuasa Tuhan sekarang mengalir lewat tangannya Ibu Fenty. Sekarang benjolan harus rata. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Mengalir terus kuasa Allah, mengalir terus kuasa Allah. Benjolan engkau harus pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan harus pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Allah, mengalir menjamah telinganya Ibu Fenty dalam nama Tuhan Yesus, Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk karyamu yang dahsyat. Hamba mengucap syukur Engkau yang sudah membebaskan Ibu Fenty, Engkau yang sudah menyembuhkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Ibu gimana?
Eh, puji Tuhan sih lebih mengecil lagi Bu, masih ada 10%. 10% ya? ya Tinggal 15% gitu masih, tinggal berapa? sekitar 15% Bu. Oh ya, puji Tuhan, haleluya, dahsyat. Tuhan, makasih banyak Tuhan Ibu. Yesus dahsyat. Saya Oke, pasti semakin kemarin. kita ya kita doa lagi ya Bu Esther ya. Oke, saya lepaskan kembali kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Fenty. Saya perintahkan semua benjolannya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan harus rata sekarang, saya perintahkan semua benjolannya tercabut keluar. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya hilang sama sekali. Benjolannya harus hilang sama sekali. Engkau sudah tidak punya lagi hak atas Ibu Fenty. Tubuh jiwa rohnya Ibu Fenty sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Benjolannya sekarang harus wajib kudu rata dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah sekarang mengalir kembali lewat tangannya Ibu Fenty. Sekarang saya perintahkan benjolannya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan benjolannya hilang sama sekali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir menjamah Ibu Fenty. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Fenty, untuk kesembuhan yang sudah kau berikan kepada Ibu Fenty. Benjolan sekarang rata dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ibu sekarang gimana? Masih ada sih Bu. Sekitar Masih berapa terlihat. persen lagi? Lebih kecil lagi? Lebih Iya, kecil. lebih mengecil. Dari Kalau yang tadi? saya lihat di itu sih masih kalau dilihat di kaca masih ada nongol gitu kecil gitu. Masih berasa, masih ada benjolannya sih kecil. Sekitar berapa persen? 10% ada? Iya, 10%-an Bu. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya luar biasa ya. Oke, terima kasih Roh Kudus. Hambamu mungkin selesai mendoakan, tetapi hambamu mohon kuasa Roh Kudus tetap bekerja atas Ibu Fenty. Benjolan saya perintahkan hilang sama sekali. Enggak boleh ada sedikit pun dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kembali kuasa Allah atas Ibu Fenty. Mengalir. Darah Yesus yang sudah menghapuskan semua dosa-dosamu, yang sudah membayar semua kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhmu. Saat ini darah Yesus yang sama mengalir di tubuhnya Ibu Fenty, di peredaran darahmu, mentahirkan engkau, menyembuhkan engkau. Dan saat ini mencabut semua sel-sel yang abnormal di telingamu. Sekarang saya perintahkan benjolannya harus rata dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja terus ya Roh Kudus, kiranya engkau terus bekerja dalam tubuhnya Ibu Fenty, menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan ya Ibu Fenty. Ibu Fenty, Terima kasih banyak. syukur aja ya, mengucap syukur sama Tuhan. Katakan seperti ini, terima kasih darah Yesus yang sudah membebaskan saya, menyembuhkan saya, memulihkan saya dan memulihkan saya. Terima Ya. kasih Tuhan, Engkau dahsyat, ajaib, haleluya, Ya, amin. saya tolak semua benjolan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Ciara. Sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Tuhan, Engkau dahsyat, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, saya disconnect ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ya, Kakak Dewi, Kakak Orlando, nggak apa-apa ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya, ataukah ada yang mau didoakan lagi? Monggo silakan ya. Saya masih membuka kesempatan.
yang sakit siapa ya ini ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, engkau yang sakit ketika saya mendoakan orang lain, engkau bisa ambil itu kuasanya untuk dirimu ya. Karena waktu saya berdoa itu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Nah, Bapak Ibu bisa tarik untuk hidupmu juga ya. Untuk ya. Terima kasih, puji Tuhan, Kakak DS 91. Ya, hati saya tenang, Bu. Binjol di susu saya pun semakin kecil. Puji Tuhan, haleluya ya. Terima kasih Roh Kudus. Yang engkau imani itu untuk dirimu sendiri ketika saya mendoakan orang lain. Oh, ada benjolan juga ya di lehernya ibunya, Ibu Rine. Ya, Ibu Limbun ya, hilang semua, amin. Saya bersepakat dengan Ibu Rine saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Limben. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, dosa, sakit, penyakit. Sudah hancur, sudah patah atas Ibu Limbun dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh, negatif benjolan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya rasa sudah cukup, Bapak Ibu, yang enggak semuanya sudah terberkati, sudah disembuhkan, amin. Ya, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Ya, Ibu Uli Tupang, ya, sakit apa Ibu Uli Tupang? Ya, mohon izin undur diri Bun. Ya, nggak apa-apa ya, Ibu Mama Narni, ya saya juga mau undur diri. Ya, oke, kalau begitu ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Bapak Ibu kalau mau didoakan khusus juga boleh, kalau belum sempat didoakan boleh tulis ke inbox saya, nanti kita doakan ya Bu Esther ya. Yang belum sempat didoakan sekarang boleh Bapak Ibu boleh tulis di inbox saya, nanti saya akan hubungi, nanti kita akan doakan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua untuk pagi hari ini ya. Ibu Uli Tupang, kalau untuk doa dipanggil naik ke atas itu saya hanya khusus mendoakan yang sakit. Jadi kalau untuk pergumulan yang lain kayak keuangan dan lain sebagainya saya sudah doakan tadi di awal ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau yang sakit, Ibu Uli Tupang sakitnya apa? Boleh tulis di komentar sakitnya apa. Ya, mohon tuliskan di komentar ya sakitnya apa. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa ke inbox saya, nanti saya akan hubungi ya. Saya pastikan kalau yang sakit pasti akan saya hubungi ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa besok. Sati bengkak ya Ibu Uli Tupang. Oke, kita berdoa ya buat Ibu Uli Tupang ya. Ibu Uli Tupang, engkau harus klik tombol tamu kalau mau diundang naik ke atas. Sebentar ya, saya cari dulu. Belum bisa, Bu. Belum bisa ya? Oh, ya sudah. Ibu Uli bisa ke inbox saya, nanti saya akan doakan ya. Inbox itu, kalau enggak apa-apa, sekarang kita doakan sama-sama ya. Ibu Uli, sekarang saya akan berdoa bagi engkau, tetapi kalau mau dilayani khusus, engkau bisa ke inbox saya. Bisa chat itu apa sih bahasa Indonesianya? Bisa tulis di inbox saya dengan pesan pribadi, maksudnya bisa tulis lewat pesan pribadi. Tetapi nggak apa-apa, kita doa sama-sama ya buat Ibu Uli Tupang.
Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Uli Tupang. Jikalau ada orang-orang yang Ibu Uli belum ampuni, Ibu Uli saat ini ambil keputusan untuk mengampuni ya. Karena ya kalau engkau nggak mau ngampunin, kuasa Tuhan tidak akan bisa menjamah engkau, nggak bisa menyembuhkan engkau. Ya, saat ini Ibu Uli, maukah engkau melepaskan pengampunan dulu kepada orang-orang yang bersalah kepadamu? Ya, lepaskan dulu pengampunan sekarang. Katakan Bapa di surga, saat ini saya mengambil keputusan, Ya, ikutin doa saya mengambil keputusan. Roh Kudus tolong saya, untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya, Ya, Ibu sebutkan namanya siapa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekarang saya berdoa untuk Ibu Uli. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Uli Tupang, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan atas Ibu Uli Tupang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit yang bikin hatimu bengkak, sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Setiap roh sakit hati, roh kebencian, roh dendam, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan yang membalut, yang menyembuhkan setiap luka di hatimu, yang menyembuhkan hati yang tersakiti, sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran-pikiran negatif yang ditaruh si jahat di pikiranmu, saat ini aku hardik keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan sekarang menjamah, memenuhi hati dan pikiranmu. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu sekarang. Dan kasih Tuhan yang sama menyembuhkan hati yang bengkak, liver ya, itu hati itu liver bukan sih ya, sekarang dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sekarang gak bengkak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemas-lemas sekarang, yang tidak bertenaga, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir, memperbaiki semua yang rusak dalam tubuhnya Ibu Uli Tupang, diperbaiki, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebebasan, kesembuhan, pemulihan terjadi saat ini atas Ibu Uli Tupang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu coba bangkit, mungkin dari tempat tidurmu, coba bangkit ya, dan ucapkan syukur. Ibu coba bangkit. Coba sekarang apa yang Ibu rasakan, Ibu Uli? Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Uli. Sekarang apa yang Ibu Uli rasakan setelah didoakan? Ada longgarnya Bun. Maksudnya lebih lega ya. Udah gak lemes-lemes lagi kayak tadi kan sebelum didoakan ya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Uli Tupang. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu Uli banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Oke, kalau gitu mohon maaf saya harus undur ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi.
Terima kasih untuk doa-doanya Bu Esther. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Ibu Uli, ya, ada Kakak Orlando, Kakak Novika, Ibu Susana, JS91, Ibu Linda, dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.